Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia belajar matematika bersama Cak Mat. Nah, di video kali ini kita akan belajar matematika peminatan tentang persamaan trigonometri dasar. Kita akan belajar tentang persamaan trigonometri dasar. Nah, di persamaan trigonometri dasar ini kalian harus ada materi prasyarat ya, ada yang harus kalian pahami, yang kalian ingat. Yang pertama adalah materi prasyarat yang pertama, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Nah, yang kalian lihat saat ini adalah sudut istimewa ya, ini sudut istimewa. Oke, sudut istimewa. Jadi ada sin alfa, cos alfa, tan alfa. Ini pakai alfa ya. Boleh mau pakai simbol lain selain alfa, boleh. Mau theta, beta, terserah. Atau lambda. Oke ya. Oke. Materi prasyarat pertama sudah kalian lihat, yaitu tentang sudut istimewa. Nah, yang kedua, materi prasyarat yang kedua ini nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di 4 kuadran. Nah, kalian harus tahu nih ya, kuadran-kuadran ini ya, kuadran 1 untuk nilai sinus, kosinus, dan tangen itu bernilai positif. Nah, kalau kuadran 2, nah ini semuanya positif ya, semuanya positif. Nah, kalau kuadran 2 ya, yang bernilai positif itu hanya sinus. Ya. Hanya sinus, yang lain nih negatif. Oke, Bro. Ini oke ya. Jadi hanya sin. Untuk yang kuadran 3 ini, yang bernilai positif itu hanya tang. Tang itu bernilai positif. Dan kuadran 4-nya sendiri yang bernilai positif itu hanya kosinus. Oke, nah kuadran-kuadran ini kalian juga harus mengingatnya. Ini salah satu materi prasyarat di persamaan trigonometri dasar. Nah, kita apa ya? Pendinginan otak dulu nah, sebelum ke materi. Nah, ini tentukan nilai perbandingan ya trigonometri berikut. Ini dalam penyelesaian yang ini ya kita harus melihat tabel sudut istimewa atau kalian harus mengingatnya. Pak, kalau di soalnya gimana nih? Gak ada tabel sudut istimewanya. Ya, kalian harus ingat ya. Seperti ini. Sin 60 derajat. Kalau di sini kita lihat sin 60 derajat ya, 60 hasilnya setengah akar 3. Berarti ini 1/2 akar 3. Cos 45 derajat. Kita lihat cos 45 derajat. Setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Tan 30. Tan 30 adalah tan 30 berapa? Ini seper akar 3 atau sepertiga akar 3 ya. Sepertiga akar 3. Nah, cos 135 derajat. Nah, di sini kok sampai 90 ya, kita hitung cos 135 derajat. Berarti ini ingat jarak ke sini 0 ke 30 ya, ini 30 derajat. Selisihnya ya, ini selisihnya 15 derajat. Ini 45 ke 60 juga 15 derajat ya. Terus 60 ke 90 selisihnya 30 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah 135 derajat. Berarti jadi dari 90 ke 60 lagi ya. Jadi ditambah 30 jadi 120, 120 tambah 15. Oh, di sini ini 135. Berarti setengah akar 2. Nah, nilainya negatif atau positif. Kita ingat harus materi prasyarat ini yang kedua. Yang di kuadran 2, kalau 0 ke 90 itu kuadran 1, 90 ke 0 itu kuadran 2, 0 ke 90 lagi kuadran 3. Ya, 90 ke 0 lagi itu kuadran 4. Jadi kalau sekali jalan ke sini itu masih kuadran 1. Kalau berulang kali itu kuadran 2. Ketiga kalinya ya, ini jadi kuadran 3 ya. Keempat kalinya jadi kuadran 4. Oke ya, Bro? Paham ya? Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di kuadran 2 itu yang nilainya positif apa? Ternyata sin saja, berarti ini nilainya nih. Nah, terus
cos 210. Kalau tadi ini ketemu di kuadran 2 masih 135 derajat, sekarang 210. 1 2, ya kan? 0 ke 90 masih kuadran 1, 90 lagi ke 0 itu masih kuadran 2. Itu totalnya yaitu 180 derajat. Nah, yang sedangkan ini diminta adalah 210. Berarti harus jalan ke kuadran 3 ya. Dari 0 tadi 180 ya, ditambah 30 lagi berarti 210. Dan di kuadran 3, kuadran 3 yang nilainya positif adalah hanya tan. Jadi ini nilainya setengah ya, setengah akar 3. Nah, cos 300 bagaimana? Sama. Kalau kita sekali jalan itu 90 derajat, dua kali jalan penuh itu 180 derajat ya. Terus tiga kalinya ya, tiga kalinya itu 270 derajat ya. Ini satu. Nah, yang keempat kalinya, oh kebalik ya. Keempat kalinya, baru totalnya 360 derajat. Oke. Nah, kita harus hafal ini ya. Oke, ini 360 derajat. Nah, kita lihat, oh 300 berarti ini di kuadran 4. Kenapa? Ya, kuadran 3 aja maksimalnya 270. Berarti harus ke kuadran 4 nih, 300. Nilai cos di sini adalah positif di kuadran 4. Berapa? Dari 90 ke 60. Ya, untuk mendapatkan nilai 300 yaitu setengah. Sin 120 juga gitu. 90 ya, 90 sekali jalan 90 kurang 30 nih untuk 120. Jalan lagi ke 60. Ya, di kuadran 2 berarti nilainya adalah setengah akar 3 ya. Terus yang sin 240 juga gitu. Sin 240 ini ada di kuadran 3 ya. Ya, dari kuadran 3 berarti kita jalannya sinnya adalah nilainya negatif. 240 itu ada di gimana? 240 ada di kuadran sorry, di kuadran 3 nilainya adalah negatif setengah akar 3 ya. 310. Nah, 310 ini ada di mana? Kita harus cek ya, 310. Oke, 270 jalan ya. Ini sorry, bukan 310. Ini 315. Oke, 315 ada di kuadran berapa? Kuadran 4. Berarti negatif setengah akar 2. Kalau tan 315 di kuadran berapa? 4. Nilainya negatif. Negatif berapa? Negatif 1. Oke ya, Bro. Oke, diingat sambil jalan. Oke. Nah, ini tadi penjelasan syarat-syaratnya ya. Hanya sangat sederhana. Kita latihan otaknya dulu ya. Merefresh ya bahasanya. Oke, Bro. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui materi prasyarat 1 2 dan kita sudah latihan, waduh, muncul soal belum kan ya. Nah, ini persamaan trigonometri dasar ya, meliputi yang pertama ada sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, tan X sama dengan tan alfa, sin X sama dengan K, sedangkan K sebuah konstanta. Sin cos X sama dengan K juga sebuah konstanta, tan X sama dengan K, K-nya juga konstanta. Nah, di trigonometri dasar ini, persamaan trigonometri dasar ini, ada yang dalam derajat, ya, sudutnya dalam derajat, misalnya tetanya ini dalam derajat, ya, atau tulis saja ya, biar tidak bingung. Tetanya atas sudutnya ya, sudutnya
dalam derajat dan ada yang dalam radian. Radian itu yang pi, ya. Kalau derajat itu yang 0 kecil di atas. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini kita bahas sin ya. Sin X sama dengan sin alfa derajat. Nah, nilai sinus suatu sudut positif ya yang nilainya positif di kuadran 1 dan 2. Sehingga untuk persamaan sin X sama dengan sin alfa derajat, penyelesaiannya adalah sebagai berikut ya. Jadi untuk mencari himpunan penyelesaiannya ya X-nya ini kita menggunakan dua rumus ini ya untuk sudut yang dalam bentuk derajat. Oke, nah kita kotakin dulu nih biar ingat kotaknya. Oh enggak ya, biar ingat rumusnya. Oke, berikutnya adalah sin X sama dengan sin alfa. Nah, kalau yang atas tadi kita adalah dalam bentuk derajat. Kalau yang bawah ini dalam bentuk radian. Ya, radian itu adalah pi. Dalam bentuk pi. Nah, bagaimana sih penyelesaiannya? Yuk kita lihat contohnya. Nah, ini ada contoh nih. Nomor 1, ini nomor 1, nomor 2-nya udah muncul di awal. Nah, no. Nomor 1. Sin X sama dengan sin 70 derajat. Dengan X lebih dari sama dengan 0 derajat, kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, yang menjadi himpunan penyelesaiannya yang bisa dikatakan sebagai himpunan penyelesaiannya adalah yang ada di dalam 0 derajat sampai 360 derajat. Karena di sini kita lihat ya, ini adalah alfa bentuknya, bukan bilangan konstanta. Jadi untuk mencari X-nya kita menggunakan rumus yang pertama ini ya, yang di atas, kotak yang di atas ya. Ini ada dua. Yang pertama kita harus mencarinya dengan rumus alfa derajat ditambah K. K ini adalah bilangan konstanta, dia mengikuti nilai indeks X-nya ya. K ya 360 derajat. Bukan nilai ini indeks X-nya sih. Sebenarnya kita misalkan K ini dimulai ya, K ini dimulai dari 0 ya. Kita mulai dari 0. Kalau X-nya ya tetap kita gunakan X1, X2, X3 dan seterusnya ya. Oke, kita selesaikan karena ini alfanya ya. Kita ketahui alfanya adalah sama dengan 70 derajat. Jadi untuk nilai X-nya kita coba X1-nya. X1 dengan nilai K sama dengan 0 ya. Itu yang pertama. Yang pertama adalah berarti gini, 70 derajat ya ditambah K-nya kan 0. Jadi 0 kali 306 sama dengan 70 derajat. Bagaimana dengan K-nya sama dengan 1? Kira-kira ini di sini ya, di syaratnya ini ya maksimal kan 360 derajat. Kira-kira lebih nggak dari 360 derajat? Lebih. Kalau K sama dengan 1, kalau sudah terlihat lebih itu nggak perlu dihitung ya. Cukup ini aja ya. Jadi perlu berhenti di K sama dengan 0. Oke, kalau nggak percaya kita coba K sama dengan 1. Ini 70 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Jadinya 70 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 430 derajat. Nah, ini X-nya sebagai himpunan penyelesaian dia tidak memenuhi, guys. Ya. Jadi yang memenuhi hanya ini. Apakah sudah hanya 70 derajat? Oh, belum. Ya. Untuk rumus pertama, rumus yang ini ya, ini menggunakan rumus alfa ditambah K kali 360 derajat ya. Ini yang pertama. Nah, sekarang kita juga harus menyelesaikan yang kedua dong. Ya, nggak adil ada dua rumus yang dipakai cuma satu ya, dua-duanya. Berarti di sini adalah X. Nah, kalaupun ini K sama dengan 1, jadi himpunan penyelesaiannya ya, jika jadi himpunan penyelesaian ini bunyinya X2. Berhubung tidak,
Ini tidak saya gunakan untuk X2. Oke. Nah, saya langsungkan di rumus berikutnya untuk X2-nya. Oke. Ini juga diawali dengan K sama dengan 0. Ya, untuk rumusnya kita menggunakan 180 derajat dikurangi alfa ya ditambah K kali 306 derajat ya. Nah, ini kita ketahui adalah alfanya 70 derajat, berarti 180 derajat dikurangi 70 derajat ditambah K-nya adalah 0 kali 306 derajat. Nah, berapa ini? Yaitu 180 kurangi 70 derajat. Ya, berarti sama dengan adalah 110. Oke, karena ini 110 derajat itu di antara 0 sampai 360, berarti dia memenuhi. Bagaimana K-nya 1? Jelas tidak memenuhi. Jadi tidak perlu dituliskan. Jadi, tulis ini. Jadi HP ya, himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 70 derajat adalah X ya. X-nya X1 ya. X1-nya sama dengan 70 derajat, X2-nya sama dengan 110. Atau boleh kita tulis X dengan 70 derajat dan 110 derajat. Oke. Ya. Oke, gampang kan? Gampang dong. Nah, kita coba yang dalam bentuk radian pi. Nah, ini bagaimana ini kok sin 2x? Di sini ada sin 2x. Nah, kita tulislah rumusnya. Yang pertama adalah ya x sama dengan alfa. Ya, x sama dengan alfa ditambah k kali 2pi. Ya, karena di sini bukan X tapi 2X ya kita tulis ya X-nya ini adalah 2X ya. 2X sama dengan alfanya. Alfanya ini adalah ya. Ini alfanya sama dengan 2/3pi. Kita lihat batasnya adalah 0 sampai 2pi. Berarti kita tulis 2/3pi ditambah, oh ya, ini K-nya sama dengan 0 ya. Sama dengan 0, K-nya sama dengan ditambah 0 kali 2. Berapa? Hasilnya 2X sama dengan 2/3pi. Maka nilai X-nya sama dengan 2/3pi dibagi, ya enggak? Oke ya, dibagi 2. Jadinya berapa? Jadinya adalah X sama dengan 1/3. Apakah masih dalam batas syaratnya? Masih dong. Ini jadi memenuhi. Bagaimana K-nya dengan 1? Nah, jelas tidak memenuhi. Sedangkan 2pi aja ditambah dengan 2/3pi ada lebih dari 2pi. Jadi tidak perlu dituliskan. Ini sebagai X1. Ya. Kita coba langsung yang rumus satunya. Yaitu rumusnya adalah 180 derajat ya. 180 derajat. Nah, karena ini menggunakan radian berarti bukan menggunakan 180 derajat tapi menggunakan pi. Kenapa sih menggunakan pi? Karena nilai pi ya, nilai pi itu sama dengan 180 derajat. Jadi kita menggunakan rumus yang X ya, X sama dengan pi kurangi alfa ya ditambah K kali 2. Oke. Ini kenapa sih kita menggunakan dua rumus ini untuk mencari benang penyelesaiannya? Karena yang pertama ini di kuadran 1 dan yang kedua adalah di kuadran 2. Oke guys ya, jadi dipahami di situ ya. Oke, kita misalkan dengan K sama dengan 0 ya. Untuk 2X ya, 2X sama dengan pi kurangi 2/3pi ya ditambah K-nya adalah 0. Jadi 0 kali 2. Oke, berarti nilainya 2X ya.
Ya, X sama dengan Pi kurangi 2Pi. Itu ada 1/3 Pi. Ya, 1/3 Pi. Oke, berarti nilai X-nya sama dengan 1/3 Pi per 2. Jadi X sama dengan 1/6. Masih masuk kan? Masih dong. Apakah yang satu K-nya sama dengan 1 memenuhi? Tidak. Jadi tidak perlu dihitung. Sudah cukup itu aja. Kalaupun dilihat, oh masih kecil, masih memenuhi, sikat aja ya, dihitung aja. Jadi ya, jadi HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan himpunan penyelesaian dari. Oke, jadi himpunan penyelesaian dari sin 2X ya sama dengan sin 2/3 Pi adalah, ini aja langsung ya, adalah 1/3 Pi dan 1/6 Pi ya. Oke, gampang kan? Gampang, sangat gampang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.